Oknum polisi intimidasi warga ditahan di Propam Polda Sumatera Selatan. Polisi ringkus pria penjual anak di bawah umur. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Feni Alvirita, inilah Borgol selengkapnya. Seorang oknum polisi di Palembang yang videonya viral saat mengintimidasi dan mengancam warga menggunakan senjata tajam ditetapkan sebagai tersangka. Oknum polisi itu pun langsung ditahan di Bit Propam Polda Sumatera Selatan. Bribka Edi Purwanto, oknum polisi yang bertugas di Polsek Muara Padang, Polres Banyuasin, Sumatera Selatan yang mengintimidasi dan pengancaman kepada seorang warga yang menggunakan senjata tajam telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Satuan Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Penetapan tersangka berdasarkan laporan dari korban dan barang bukti video viral serta dari hasil pemeriksaan saksi, korban dan tersangka. Bribka Edi dijerat pasal 335 KUHP tentang pengancaman dengan ancaman kurungan paling lama 1 tahun penjara. Usai ditetapkan sebagai tersangka, oknum polisi tersebut langsung ditahan di Bit Propam Polda Sumatera Selatan. Sementara menurut keterangan Kapolrestabes Palembang, kalau tersangka tersebut tidak menggunakan senjata tajam saat melakukan ancaman, melainkan mendongkrak mobil yang diambil dari mobil miliknya. Yang bersangkutan kita persangka dengan pasal 335 KUHP pengancaman, barang bukti berupa viral video, kemudian senjata tajam yang digunakan sudah kami lakukan penyitaan. Sudah ditahan, Bang. Dan saat ini yang bersangkutan sudah diamankan oleh bidang profesi dan pengamanan Polda yang kebetulan juga ikut serta dalam kegiatan pemeriksaan yang kami lakukan. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang inspektur pembantu investigasi Pemprov Sumatera Selatan ditetapkan sebagai tersangka. Diduga terima gratifikasi mengatasnamakan kejaksaan dengan menjanjikan mengkondisikan perkara korupsi di SMA 19 Sumatera Selatan yang kini sedang ditangani Kejari Palembang. Edi Kurniawan, selaku inspektur pembantu investigasi di Pemprov Sumatera Selatan, diduga gratifikasi dan ditetapkan sebagai tersangka oleh tim pidana khusus Kejati Sumsel. Penetapan tersangka ini merupakan hasil tindak lanjut pemeriksaan dan pengembangan dari 2 tersangka mantan Kepsek dan Komite di SMA Negeri 19 Sumsel, yang saat ini telah ditahan dan menjalani persidangan. Kasih Penerangan Hukum Kejati Sumsel Fani Yulia Ekasari menyatakan penetapan tersangka Edi Kurniawan ini selaku Inspektorat Sumsel berdasarkan surat perintah penyidikan Kejati Sumsel bahwa tersangka mengatasnamakan kejaksaan dengan menjanjikan untuk mengkondisikan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani Kejari Palembang. Berdasarkan informasi dari tim penyidik Pitsus Kejati Sumsel, modusnya itu tersangka mengatasnamakan kejaksaan dengan menjanjikan untuk dapat mengkondisikan perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Palembang, seperti itu. Saksi yang diperiksa infonya berjumlah 6 orang untuk perkara ini. Untuk mencegah hal yang tak diinginkan atau menghilangkan alat bukti, usai ditetapkan sebagai tersangka, Edi Kurniawan langsung dijebloskan ke Lapas Pakjo, Palembang. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. Satreskrim Polsek Seberang Ulu 1 Palembang
meringkus 4 kawanan pelaku bandar narkoba lintas provinsi. Dari tangan para pelaku, petugas mengamankan barang bukti sabu seberat 458 gram siap edar. Inilah keempat pelaku, Arhan 43 tahun, Rizal 47, Aryadi 37 tahun, dan Jamie 40 tahun. Saat diamankan pihak kepolisian Seberang Ulu 1 Palembang. Para pelaku ditangkap petugas lantaran pelaku kedapatan mengedarkan narkoba jenis sabu di wilayah hukum Seberang Ulu 1 Palembang. Tertangkapnya para pelaku ini berkat adanya laporan masyarakat yang resah melihat ulah para pelaku yang seringkali mengedarkan narkoba di Jalan Pakih Usman, Seberang Ulu 1 Palembang dengan jumlah besar. Dari pengakuan pelaku, kalau barang haram tersebut didapat dari Provinsi Banda Aceh yang hendak diedarkan di kota Palembang. Menurut Kapolsek Seberang Ulu 1 Palembang, kalau keempat pelaku tersebut memiliki peran masing-masing dari pengambilan narkoba, menjemput dan mengedarkan barang haram tersebut. Masing-masing sesuai dengan peranan nanti diapi lengkap, jadi masing-masing ini sudah memang ada peranan masing-masing sesuai dengan mereka ini berkelompok jaringan, jadi mereka jaringan terima dari Aceh, nggak ada yang bagian nanti mengambil paket, kemudian ada yang mendistribusikan pack barang itu, membagi istilahnya kita pecah kecil-kecil sampai nanti membagi-bagi alias mengedarkan. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 114 KUHP nomor 35 tahun 2009 dengan ancaman di atas 10 tahun penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pelaku human traffic anak di bawah umur diringkus polisi, informasinya sesaat lagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG setiap hari pukul 8 malam hanya di iNews. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam
Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Tuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi BTS. Dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang meringkus pria yang menjual anak perempuan di bawah umur untuk dijadikan pekerja seks komersial. Pelaku menjual korban ke lelaki hidung belang seharga Rp200.000. Fikri, 40 tahun, pelaku tindak pidana perdagangan orang ini tak berkutik usai ditangkap Satuan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polrestabes Palembang. Terungkapnya kasus perdagangan orang ini setelah keluarga korban melaporkan pelaku ke Polrestabes Palembang. Dari laporan korban tersebut, unit PPA Polrestabes Palembang langsung bergerak cepat dan meringkus pelaku saat berada di sebuah penginapan di Jalan Bangau, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti berupa pakaian korban saat melayani pria hidung belang. Menurut keterangan polisi, pelaku menjual korban berinisial NB yang berusia 13 tahun seharga Rp200.000 kepada laki-laki hidung belang melalui aplikasi chatting. Pelaku yang sudah 6 kali menjual korban ke laki-laki hidung belang dan mengambil keuntungan Rp50.000 dari setiap penjualan korban ke para pria hidung belang. Sementara pacar korban yang mengenalkan korban dengan pelaku kini masih diburu polisi. Setelah kembali diinterogasi sama keluarga bahwa sudah diperdagangkan atau dijual belikan selama 6 kali oleh pelaku dengan kisaran antara 150.000 sampai 500.000, di mana pelaku mendapat keuntungan antara 150.000 sampai 200 dari setiap transaksi. Adapun TKP yaitu di penginapan di seputaran Bangau untuk korban berusia 13 tahun, pelaku berusia 40 tahun. Akibat ulahnya, pelaku ini dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Seorang wanita di Palembang nekat mencuri pakaian di salah satu mal yang ada di kota Palembang. Aksi pelaku sendiri terekam kamera pengawas dan viral di sosial media. Inilah aksi yang dilakukan oleh seorang wanita yang mengenakan pakaian berwarna putih dan kerudung pink saat melakukan pencurian pakaian yang berada di salah satu mal di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Rambutan, Banyuasin, Sumatera Selatan. Pelaku yang terekam kamera pengawas mal ini dengan cepatnya melakukan pencurian pakaian yang dimasukkan pelaku ke dalam tas miliknya saat situasi aman. Pencurian ini sendiri dilakukan pelaku saat penjaga pakaian tersebut tak berada di tempat. Menurut penjual, dirinya baru mengetahui kalau pakaiannya dicuri setelah melihat pakaian yang tergantung hilang. Sedangkan dari pihak mal, kalau peristiwa pencurian tersebut terjadi akibat kelalaian penjaga pakaian yang meninggalkan barang dagangannya, yang dimana pelaku mungkin hendak membeli timbul niat untuk mencuri setelah penjaga atau SPG pakaian tersebut tidak ada di tempat. Ketahuan setengah 3 pas ada uang mele di sini. Nah aku baru nyadar di sini ada hanger, sifat yang
udah itu aku nyadar itu ada hal musik itu langsung telepon bos. Kita cek CCTV. Iya. Bila CCTV memang ada ya? Memang ada sekitar jam 1. Di mana SPG ini meninggalkan tempat dan ada oknum pengunjung yang mungkin mereka mau membeli ya. Nah, karena tidak ada SPG, akhirnya timbul niat. Jadi oknum tersebut langsung mengambil barang dan langsung masuk ke tasnya gitu loh. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Tembok penahan air Teluk Serwo, Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan, kini kondisinya ambruk. Hal ini diduga akibat pengerjaan proyek yang asal-asalan tanpa mutu dan kualitas. Banyak sekali dugaan proyek bermasalah dan asal jadi yang berdampak merugikan keuangan negara. Bahkan tak tanggung-tanggung kerugian negara mencapai miliaran rupiah. Sehingga selama ini kerap menjadi temuan BPK terhadap proyek-proyek bermasalah tersebut. Meski demikian, hal itu tak menjadi efek jerah karena terus terulang dan kembali terjadi. Sehingga hal tersebut terkesan ada pembiaran dan aksi main mata dengan oknum-oknum yang tak bertanggung jawab. Seperti halnya saat ini proyek pembangunan tembok penahan air yang berada di Teluk Serwo, Tanjung Senai, Kabupaten Ogan Ilir. Kondisinya sudah ambruk dan roboh. Padahal pembangunan proyek tersebut baru saja dikerjakan dengan nilai pagu anggaran sebesar 3,4 miliar rupiah. Ambruknya tembok penahan air ini kuat dugaan akibat tidak mantapnya perencanaan yang dibuat, tanpa memperhatikan mutu dan kualitas bangunan. Sementara itu, pengawas proyek mengaku jika ambruknya karena faktor alam, kemudian dipicu beban berat akibat pekerjaan lama, di mana saat itu dilakukan penimbunan untuk meninggikan tanah. Proyek lama ambruk sehingga berimbas pada bangunan baru. Ambruknya karena beban, tadi ada pekerjaan yang dibawa pekerjaan lama, kita berikan itu untuk meninggikan pasangan ini timbunan kita itu, yang lama kita roboh, otomatis pekerjaan kita di atas ikut roboh. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Aksi balap liar di Ogan Ilir telan korban jiwa, informasinya setelah pariwara berikut. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya luas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kari raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial.
Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan Ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi bukan BTS. dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini ambles membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Rekonstruksi tewasnya pemuda akibat tawuran antar geng di Kota Palembang digelar di halaman Jatanras Polda Sumatera Selatan. Dalam adegan peragaan, ke-6 pelaku menghajar korban dengan menggunakan kayu, pedang, dan celurit. Ironisnya, para pelaku terus menyerang walaupun korban sudah tak berdaya. Dari kedua rekaman video ponsel terlihat, kedua kelompok geng ini membekali diri mereka dengan alat berupa celurit, pedang, kayu, dan kembang api. Aksi tawuran terjadi pada 14 Oktober lalu sekitar pukul 4 subuh di kawasan Rumah Susun, Jalan Radial, Kelurahan 26 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Akibat tawuran antar geng, Ilham Sayudi tewas bersimbah darah karena luka terkena senjata tajam. 1 dari 6 pelaku ditangkap Jatanras Polda Sumatera Selatan 6 Desember kemarin. Kennedy alias Keken, inisial KN, 17 tahun, KN warga Tangga Takat 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2, Palembang, diamankan bersama barang bukti senjata tajam pedang yang digunakan sewaktu membacok korban. Dalam rekonstruksi pelaku, KN membacok belakang korban yang sudah tak berdaya menggunakan pedang. Sebelumnya korban terlebih dahulu terkena celurit pelaku EJK yang kini DPO. Korban melakukan perlawanan dan kembali terkena sabetan senjata tajam milik DPO BGS saat terjatuh. Kemudian disusul 2 pelaku lainnya DYT dan PTR dengan menghantamkan benda tumpul ke korban. Motifnya tawuran antara geng original 19 Rusun dengan kelompok geng basis 54. Seperti biasa, kedua kelompok menyepakati tawuran di media sosial. Mereka bertemu dengan mempersiapkan senjata tajam. Kanit 1 Jatanras Polda Sumatera Selatan, Kompol Willy Oscar menjelaskan, sebanyak 12 adegan diperagakan agar kasus ini menjadi terang benderang. Pelaku terancam pasal 170 KUHP ayat 2 dan 3, serta pasal 351 KUHP ayat 2 dan 3. Untuk adegan terdiri dari
12 adegan. Tujuan rekonstruksi untuk membuat terang benderang suatu tindak pidana. Dalam adegan terakhir diperagakan para pelaku kabur meninggalkan korban yang tak berdaya. Dibantu warga, teman korban akhirnya mengevakuasi korban ke rumah sakit, namun nyawanya tidak bisa diselamatkan. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Aksi balap liar di Ogan Ilir memakan korban jiwa. 2 orang tewas kecelakaan di overpass tol Indralaya Prabu Mulih. Sementara 1 orang alami luka ringan. Menjadi pelajaran kita semua, terutama bagi para anak muda, untuk tidak mudah terpengaruh adanya pergaulan yang membahayakan, seperti arena balap liar. Selain membahayakan keselamatan diri sendiri, juga membahayakan orang lain, tak jarang menelan korban jiwa. Hal itulah yang terjadi di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. 2 orang remaja tewas akibat balap liar tersebut. Kecelakaan maut itu terjadi di overpass tol Indralaya Prabu Mulih, tepatnya di seputaran Tanjung Senai Indralaya, di mana korbannya adalah Imam Riyadi, 16 tahun, warga desa Indralaya Ogan Ilir, dan Muhammad Rafli, 22 tahun, warga Palembang. Tak hanya menelan 2 korban jiwa, tetapi juga ada 1 korban lainnya yang mengalami luka ringan. Kedua korban meninggal dunia menghembuskan nafas terakhirnya saat di perjalanan menuju Rumah Sakit Umum Daerah Tanjung Senai. Polisi pun langsung bergerak cepat. Di TKP balap liar itu, polisi menemukan ada tulisan start dan finish di kedua sisi jalan. Kalau kami nilai itu adalah balap liar. Anak-anak muda berkumpul, membuat arena, start di pangkal jembatan, finish di ujung jembatan arah ke jalan lintas timur ya. Dari Ogan Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Feni Alfionita, sampai jumpa. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Ditindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palembang Jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas menjaga Bikyang. Akan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. Kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Menyoroti kecurangan. PPS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita kembali mendapatkan kesempatan untuk membacakan ayat-ayat Allah dan tafsirnya yang sudah dijelaskan oleh ulama. Kali ini insya Allah pada kesempatan saat ini kita akan membacakan tafsir dalam surat Al-Fajr, surat yang ke-89 dalam Al-Quran ini. Surat Al-Fajr, kenapa dinamakan dengan surat Al-Fajr? Kata ulama, li'anna Allah Ta'ala aqsama bil fajr fi matla'i surah, karena Allah bersumpah dengan waktu fajar ketika di awal surat ini. Adapun inti pembahasan surat Al-Fajr ini, kata ulama, al-mihwar ar-ra'isi lis-surah inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Tuhanmu itu maha mengawasi, maha meliputi. Menunjukkan bahwasanya inti dari surat Al-Fajr itu menjelaskan kepada kita Allah itu selalu mengawasi kita. Surat Al-Fajr ini surat Makkiyah. Makkiyah itu artinya surat yang diturunkan sebelum Rasul alaihi salatu wassalam hijrah ke Madinah. Dan kita perhatikan surat Al-Fajr ini terletak setelah surat Al-Ghasyiyah. Pertemuan sebelumnya kita bahas surat Al-Ghasyiyah. Kenapa diletakkan setelah surat Al-Ghasyiyah? Karena ada kaitannya, kata ulama. Kalau surat Al-Ghasyiyah itu berbicara tentang ancaman untuk orang kafir, ancamannya dijelaskan dalam surat Al-Ghasyiyah. Tapi kalau surat Al-Fajr itu berbicara tentang siksaan untuk orang kafir, saling melengkapi. Kalau surat Al-Ghasyiyah membahas tentang ancaman untuk orang kafir, tapi kalau surat Al-Ghasyiyah itu dijelaskan bagaimana siksaan nantinya untuk orang kafir. Kita bacakan di sini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi waktu fajar. Dijelaskan di sini oleh ulama apa yang dimaksud dengan waktu fajar. Ada yang mengatakan seperti tafsirnya Ibnu Abbas, Ikrimah, Mujahid dan Ali bin Abi Thalib, maksudnya Allah bersumpah dengan waktu subuh. Ada lagi yang menafsirkan, ini riwayat dari Ikrimah, maksudnya Allah bersumpah dengan salat fajar. Dan ada lagi yang mengatakan fajar untuk semua harinya, Allah itu bersumpah untuk setiap fajar pada setiap harinya. Banyak ulama yang menafsirkan tentang waktu fajar. Yang jelas waktu fajar itu adalah waktu subuh, atau juga bisa berkaitan dengan salat subuh. Lalu kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu subuh, waktu fajar? Karena kata ulama di situ ada isyarat sebenarnya. Isyaratnya itu waktu fajar itu merupakan malam yang paling akhir dalam setiap waktu. Kita tahu fajar itu kan bergantian dari gelap, dari malam menuju pagi, menuju terang. Itu kata ulama sebenarnya itu isyarat. Waktu fajar itu seperti manusia sebenarnya. Kenapa? Manusia mereka itu akan mati, akan menuju kegelapan, dan setelah itu akan dibangkitkan, akan menuju akhirat yang penuh dengan terang, terang benderang. Akhirat itu nanti bakal terjadi, pasti akan terjadi. Maka maksud Allah Ta'ala bersumpah dengan waktu fajar itu biar orang kafir itu berpikir kedudukan orang kafir itu, manusia itu seperti waktu subuh. Nantinya gelap, habis itu bakal terang, nantinya mati, habis itu bakal dibangkitkan. Itu maksudnya. Sebagian ulama menjelaskan seperti itu. Ini ayat yang pertama. Ayat kedua,
Mungkin kita bagi dua ini surat Al-Fajr ini. Walayalin ashir, demi malam yang 10. Apa maksudnya? Ashir itu artinya 10. Layal itu artinya malam. Demi malam yang 10. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan malam yang 10 itu adalah malam Zulhijjah. 10 Zulhijjah. Ini adalah pendapatnya Ibnu Abbas, Ibnu Zubair, Mujahid, dan banyak lagi ulama yang mengatakan maksudnya adalah malam, bukan malam ya, malam yang malam yang terjadi pada 10 Zulhijjah. Bapak-bapak sekalian, dalam Islam itu ada waktu-waktu yang pahala itu dilipat gandakan kalau kita beramal soleh di waktu tersebut. Salah satunya di 10 hari awal bulan Zulhijjah. 10 hari awal bulan Zulhijjah itu pahala itu berlipat ganda, sama seperti bulan Ramadan. Sama. Bulan Ramadan pahala itu berlipat ganda. Begitu juga di 10 awal bulan Zulhijjah. Pas kita lebaran haji, Idul Adha itu kan 10 Zulhijjah. 10 hari awalnya pahala itu dilipat gandakan, dan keutamaannya besar sekali kalau kita memperbanyak ibadah di 10 awal bulan Dzulhijjah, khususnya 10 Dzulhijjah. Kata Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan, ma min ayyam al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min 'ashri Dzulhijjah. Qalu walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min zalika bi syai'. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, tidak ada hari, tidak ada yang melebihi hari dibandingkan 10 Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah. Kalau beramal soleh di 10 awal bulan Zulhijjah, itu amalannya itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala, sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Sahabat yang mendengar itu, oh berarti 10 awal Zulhijjah itu ibadahnya itu sangat dicintai oleh Allah Ta'ala. Ada sahabat mengatakan, kalau dibandingkan dengan jihad fisabilillah gimana? Walaupun itu jihad fisabilillah lebih abdol beribadah di 10 awal Zulhijjah, itu kata Rasulullah SAW. Kecuali kata Nabi, kalau mode jihadnya, dia berjihad, dia mempertaruhkan nyawanya, dia mempertaruhkan hartanya ketika berjihad, dan dia nggak pulang sama sekali, badannya nggak pulang, artinya meninggal dunia, hartanya juga habis karena berjihad. Nah, jihad kayak gini lebih utama dibandingkan dengan 10 awal bulan Dzulhijjah. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu, karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Sepuluh awal bulan Dzulhijjah. Tapi kalau jihadnya masih selamat, hartanya masih ada, lebih utama lagi beribadah di 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu kata Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, mana yang paling utama? Ada yang mengatakan mana paling utama? 10 awal bulan Dzulhijjah atau 10 akhir bulan Ramadan? Dua-duanya sama utama, sama memiliki keutamaan. Dua-duanya sama memiliki keutamaan. Tinggal kata ulama membedakan. Kalau siang yang paling utama itu kata Rasul mamin ayam. Nah, kalau siangnya, harinya, kalau hari itu dihitung siang, itu lebih utama 10 awal Dzulhijjah dibanding bulan Ramadan. Beribadah itu lebih besar pahalanya 10 awal Dzulhijjah kalau dilakukan di siang hari. Tapi kalau malam, yang paling utama itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Malamnya itu lebih utama dibandingkan dengan 10 awal di siang bulan Dzulhijjah.
Ada yang utamanya malam, ada yang utamanya siang. Khusus lagi malam Lailatul Qadar. Lebih utama lagi paling mulia malam Lailatul Qadar. Itu. Allah alim bisawab. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga. Wasyaf'i wal watr. Demi yang genap dan yang ganjil. Nah, apa demi yang genap dan yang ganjil, apa maksudnya? Genap, ada yang mengatakan itu 10 Dzulhijjah, kan genap. Hari raya Idul Adha. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Ganjil adalah 9 Dzulhijjah. Kita disunahkan untuk puasa Arafah. Puasa Arafah kan 9 Dzulhijjah, tapi setiap tahun itu ribut kadang-kadang. Kenapa ribut? Kita 9 Dzulhijjah kita beda sama Arab Saudi. Nah, sering kayak gitu, hampir tiap tahun dibahas itu. Gimana kita? Kita katanya puasa 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah ya. Tapi masalahnya 9 Dzulhijjah Indonesia sama Saudi itu beda. Puasa Arafahnya gimana? Mana kita mau ngikuti, apakah ikuti orang wukuf di Arafah atau kita ini ikut 9 Dzulhijjah di negara kita. Tapi kita beda sehari dengan Saudi Arabia. Ini selalu dibahas, mendekati 9 Dzulhijjah selalu dibahas itu. Maka bagaimana sikap kita? Kenapa kok bisa beda? Bisa beda antara Saudi Arabia dengan Indonesia. Padahal kan kita ini lebih cepat 4 jam dibandingkan Saudi Arabia. Lebih cepat 4 jam kan? Harusnya kita duluan, kok selalu mereka duluan? Nah, ini jadi masalah. Kenapa kok mereka duluan terus dibandingkan dengan Indonesia? Puasa Ramadan kita belakangan. Puasa Arafah 9 Dzulhijjahnya telat sehari kita dibanding 9 Dzulhijjahnya di Saudi Arabia. Padahal secara logika harusnya kita duluan, karena kita lebih dulu 4 jam dibandingkan Saudi Arabia. Sehingga banyak yang ngikuti Saudi, padahal tinggal Indonesia. Nah, Saudi Arabia sudah puasa hari Senin, puasa Arafah. Indonesia Selasa sebenarnya, nah, Senin aja saya katanya. Jadi seperti ini Bapak sekalian, Ibu sekalian. Kalau dalam Islam itu pergantian hari itu sebenarnya itu kan pergantian hari itu dengan terbenamnya matahari. Itu berganti hari dalam Islam ya. Makanya kalender kita ini Komariah gitu ya. Kalau di Masehi, tanggal Masehi pergantian harinya itu setiap jam 24.00 atau jam 00. Jam 12 malam itu pergantian hari. Kalau dalam Islam enggak, pergantian hari itu setiap maghrib. Makanya sidang isbat itu menjelang maghrib. Dilihat, diteliti ya, udah kelihatan belum hilalnya. Letak kita Indonesia sama Saudi beda. Indonesia itu letaknya ke barat secara letak, Saudi itu ke timur, di timur letaknya. Kalau masalah urusan matahari tenggelam, memang kita duluan, memang. Tapi urusan munculnya bulan, kelihatan bulan atau tidak, orang timur duluan. Nah, itu masalahnya. Kita ini pergantian hari itu penetapan, nah ini udah masuk belum Dzulhijjah, ini udah masuk belum Ramadan. Kelihatan nggak bulannya? Hilal itu kan bulan. Hilal, bulan muda, awal bulan itu namanya. Hilal namanya itu, bulan sabit. Semakin timur wilayah, semakin besar kesempatan dia untuk melihat hilal. Makanya kalau sidang isbat, nah udah kelihatan terus Saudi Arabia karena letaknya di timur memang. Munculnya bulan itu di timur. Tapi kalau semakin barat wilayah, semakin kelihatan, semakin cepat matahari itu tenggelam. Seperti itu jadi kesimpulannya ya. Terus gimana kita? Ikutin aja saran saya, ikuti pemerintah, dah selesai. Ikuti pemerintah ngomong hari Selasa misalkan 9 Dzulhijjahnya udah. Karena memang tugas mereka itu. Walaupun kenyataannya Saudi Arabia hari Senin misalkan 9 Dzulhijjahnya, Indonesianya 9 Dzulhijjahnya misalkan hari Selasa.
Sebenarnya kita ini, kalau kita mau ngikuti, pokoknya kami mau ngikuti orang puasa Arafah itu pas mereka wukuf di Arafah, silakan. Cuma yang paling abdul sebenarnya kita ikut pemerintah. Nantilah kita bahas insya Allah ya, lebih lanjut lagi insya Allah. Kalau sudah mendekat insya Allah, mudah-mudahan. Yang keempat, walaili idza yasir, demi malam apabila berlalu. Kata Ibnu Abbas seperti yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, maknanya adalah malam apabila telah pergi. Perginya malam itu dengan munculnya cahaya atau fajar sodik. Nanti insya Allah ya kita jelaskan lagi insya Allah. Kita baca singkat di sini. Ini ayat keempat. Ayat kelima. Ayat kelima. Hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Adakah yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal? Maksudnya Allah menggunakan kata hijr menjelaskan, mengungkapkan maknanya adalah akal. Hijr secara bahasa itu artinya penghalang. Sehingga maksudnya kata Ibnu Katsir rahimahullah, akal dinamakan dengan hijr, penghalang, sebab ia menghalangi manusia dari melakukan apa yang tidak pantas, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Maksudnya kalau punya akal, kenapa masih maksiat? Itu maksudnya. Padahal punya akal, dengan akal bisa menghalangi dia untuk berbuat maksiat. Sebenarnya bisa dia pikirkan sebenarnya. Inilah yang menjadi penghalang orang itu untuk melakukan maksiat karena dia punya akal. Beda sama hewan, hewan tidak punya akal. Tidak punya akal tapi punya nafsu. Nah, itu ya. Makanya kadang-kadang berbuat zalim sesama hewan misalkan karena dia tidak ada yang menghalangi. Yaitu salah satunya akal untuk dia berpikir ini baik atau tidak. Ini ayat kelima. Ayat ke-6. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad Irama zatil imad. Ayat ke-7. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, lemon iya. Fresh kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau nggak Morning dipotong, Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau wahai Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat kepada kaum Ad? Kaum Ad. Siapakah kaum Ad itu? Kaum Ad itu kaum yang mana diutusnya Nabi Hud kepada mereka. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad. Mereka ini kenapa diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surat Al-Fajr ini? Mereka itu orangnya kuat, mereka itu badannya besar, kuat. Bahkan sampai-sampai dikatakan mereka itu ya, kalau ngelempar batu itu bangunan bisa hancur. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Itu yang mereka orangnya kuat, tapi mereka sombong dan mereka angkuh. Maka kemudian Allah Ta'ala membinasakan mereka dengan angin. Allah sengaja. Allah tuh kenapa kok milihnya pakai angin? Nah itu masalahnya ya. Mereka ngaku kuat, badan mereka besar, tapi cukup Allah mengirimkan angin yang ringan, bisa nerbangkan mereka, bisa mempermainkan mereka, melayang-layang mereka, untuk ngilangin kesombongan mereka.
Mereka ngaku sombong, badan besar, kuat, kirim pakai angin sudah. Angin dimelayang-layangi sama Allah Ta'ala untuk menghilangkan rasa sombong mereka, untuk menunjukkan bahwasanya sebesar apapun mereka tidak ada apa-apanya. Itu orang Ad itu orang hebat, luar biasa. Nabi Hud pernah diutus, nanti insya Allah kita ceritakan ya tentang itu lebih lanjutnya, ada insya Allah dalam Al-Quran. Saking hebatnya Allah Ta'ala menceritakan bukan hanya fisik mereka yang kuat, tapi mereka bangsa yang maju mereka tuh. Iramazatil imad, kata Allah Ta'ala dalam ayat selanjutnya ya, ayat ke-7. Iram itu kota, ibu kotanya penduduk Ad. Ada negara, nah ibu kotanya namanya Ad. Mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Udah ada zaman dulu, zaman Nabi Hud, udah lama itu. Tapi mereka udah bisa buat bangunan tinggi. Gimana ceritanya? Ini menunjukkan bahwasanya mereka itu selain fisiknya kuat, pinter juga. Bisa bangun bangunan tinggi. Sampai-sampai lagi Allah Ta'ala menjelaskan allati lam yukhlaqu misluha fil bilad. Ayat ke-8. Yang belum pernah diciptakan seperti itu di negara-negara lain. Gak ada negara-negara lain seperti negaranya kaum Ad, gak ada. Apa maksudnya belum diciptakan? Ada yang tafsir mengatakan belum ada manusia seperti bangsa Ad, belum ada. Zaman dulu belum ada, kuatnya, pinternya belum ada. Ada lagi yang menafsirkan belum ada bangunan yang lebih megah, yang lebih hebat dibandingkan penduduk Ad. Luar biasa itu, penduduk Ad itu. Luar biasa majunya itu. Cuma dibinasakan oleh Allah Ta'ala karena sombong. Orang itu kalau punya kekuasaan kadang-kadang sombong. Allah ceritakan lagi umat terdahulu di ayat 9. Wa thamudalladzina jabu sakha bil wad. Dan bagaimana Allah perlakukan kaum Samud. Kaum Samud. Siapa kaum Samud itu? Kaum Samud itu yang nabi yang diutus pada mereka Nabi Soleh. Nanti ya mudah-mudahan kita ceritakan ya. Nabi Soleh diutus sama mereka. Mereka juga punya kekuatan, mereka luar biasa kaum Samud ini. Jabu sakha bil wad, yang motong-motong batu besar di lembah, bayangin. Luar biasa itu, batu bisa dipotong sama mereka. Itu kaum Samud. Tapi sombong juga mereka. Sombong. Sombong, mereka durhaka kepada Allah Ta'ala, tidak taat kepada Nabi Soleh. Akhirnya Allah Ta'ala azab mereka. Allah Ta'ala azab mereka dengan mengirimkan suara yang kencang. Suara kencang, mati mereka. Mereka mati, bangunan mereka nggak mati, bangunan mereka nggak rusak. Bangunannya sampai sekarang masih ada kalau nggak salah, di mana itu ya? Dijelaskan sama ulama itu ada. Mereka ini punya keahlian, bisa motong batu, bisa dipahat, bisa melobangi batu yang besar. Itu keahlian orang Samud. Inilah orang Ad, orang Samud, semuanya kuat, semuanya punya keistimewaan, tapi semuanya nggak mau beriman pada Allah Ta'ala. Habis ceritakan Samud, Allah Ta'ala menceritakan Fir'aun. Fir'aun itu bukan nama Fir'aun itu sebenarnya. Fir'aun itu artinya raja. Banyak Fir'aun zaman dulu. Fir'aun 1, Fir'aun 2. Mungkin kita ini apa namanya itu ya? Sultan Mahmud Badarudin 1, Sultan Mahmud Badarudin 2. Fir'aun kayak gitu. Fir'aun yang berurusan dengan Nabi Musa namanya itu Ramsos kalau nggak salah itu nama aslinya itu ya. Fir'aun itu sebutan untuk pemimpin saat itu. Allah sebutkan lagi cerita lain, wa fir'auna dzil autad, dan Fir'aun yang punya pasak-pasak dan bangunan-bangunan besar. Gimana Allah jadikan mereka? Allah azab itu Fir'aun itu, ditenggelamkan dalam laut. Kenapa Allah Ta'ala menceritakan Fir'aun ini? Dia punya pasak, dia punya bangunan besar. Kenapa enggak diceritakan yang lain? Ada maksud. Kata ulama, ba'du ulama mengatakan li'annahu kanan indahu autad yu'azzabu alaihan nas.
wa qad takunu hadhil autad min khashab aw min juzu'in nakhli kama qala liman amana min qaumihi fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum fi juzu'in nakhli. Allah sengaja menceritakan Fir'aun itu punya pasak atau bangunan yang besar. Karena dulu mereka itu menyiksa orang di bangunan itu, di pasak itu, di bangunan piramida atau di mana, disiksa di situ. Nah, bangunan mereka itu, pasaknya mereka itu bisa dari kayu, bisa dari pohon kurma, bisa. Seperti misalkan Allah Ta'ala jelaskan dalam surat Toha ayat 71. Fir'aun ngomong, yang gak mau beriman sama dia, kaumnya gak mau beriman sama dia, fala uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf. Aku potong tangannya. Yang gak mau beriman, aku potong tangannya, aku potong kakinya secara silang. Kalau tangan kanan dipotong, kaki kiri yang dipotong. Kejam itu. Secara silang, gimana itu? Susah kayak gitu. Wala usallibannakum fi juzu'in nakhli. Dan aku akan salib dia di pohon kurma. Nah, jadi itu tempat siksa sebenarnya di zamannya Fir'aun. Disalib, dipotong, digantung di bangunan tersebut atau di pasak tersebut. Nah, mereka ini yang Allah sebutkan itu kaum Ad kuat. Kuat itu kaum Ad itu. Kaum Ad kuat. Kaum Samud kuat, punya keahlian pahat batu, melobangi batu. Fir'aun punya bangunan-bangunan tinggi. Semuanya mempunyai kekuatan. Dan mereka itu kata Allah Ta'ala di ayat selanjutnya, ayat 11, allazina taghaw fil bilad. Mereka berbuat sewenang-wenang dalam negeri. Itu mereka itu. Berbuat zalim, sewenang-wenang, punya kekuatan, jadi zalim mereka itu. Kenapa Allah Ta'ala menceritakan? Ayat ini sebenarnya didengar oleh kafir Quraisy. Allah menceritakan kaum Ad, Allah menceritakan kaum Samud, Allah menceritakan kaumnya Fir'aun.